Hai semuanya, shalom, gimana kabarnya? Ya, baik ya semuanya ya. Di sini saya ingin mengenalkan saya. Kenalkan, nama saya Lan Syurian. Saya akan saya prodi pendidikan agama Kristen. Ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kita kuliah teknologi media pembelajaran. Saya akan menjelaskan apa itu teknologi dan media pembelajaran. Ya, pertama saya akan membahas tentang pengertian media. Secara etimologi, kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang. Hingga pengertian media dapat mengarah pada suatu yang mengantar atau meneruskan informasi antara sumber dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyampaian informasi. Istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudian dikenal dengan istilah audiovisual atau alat bantu pandang atau dengar. Selanjutnya disebut institusional material atau materi pembelajaran. Dari sini, istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan nasional adalah instruksional media atau media pendidikan atau media pembelajaran. Dalam perkembangannya sekarang muncul istilah e-learning. Huruf E merupakan singkatan dari elektronik. Artinya media pembelajaran berupa alat elektronik meliputi CD multimedia interaktif sebagai bahan ajar untuk offline dan web sebagai bahan ajar untuk online. Yang kedua, saya membahas apa itu tujuannya. Penggunaan media pengajaran sangat diperlukan dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Menurut Ashin, pada tahun 1987, menyatakan bahwa tujuan penggunaan media pengajaran adalah agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. Kedua, untuk mempermudah bagi guru pendidik dalam menyampaikan informasi materi kepada anak didik. Ketiga, untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru pendidik. Yang keempat, untuk mendapat dorongan keinginan anak didik untuk mengetahui lebih banyak dan mendalami tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Yang kelima, untuk menghindarkan salah satu pengertian atau salah paham antara anak didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Yang ketiga, manfaatnya. Ya, secara umum, manfaat penggunaan media pembelajaran ini dalam kegiatan belajar mengajar yaitu media media pengajaran dapat menarik dan memperbesar perhatian anak didik terhadap materi pengajaran yang akan disajikan. Yang kedua, media pengajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar anak didik berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Yang ketiga, media pengajaran dapat membantu anak didik dalam memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara lain. Keempat, media pengajaran dapat membantu perkembangan pikiran anak didik secara teratur tentang hal yang mereka alami dalam kegiatan belajar mengajar mereka. Misalnya, menyaksikan pemutaran film tentang suatu kejadian atau peristiwa. Rangkaian dan urutan kejadian yang mereka saksikan dalam pemutaran film tadi akan dapat mereka pelajari secara teratur dan berkesinambungan. Yang kelima, media pengajaran dapat menumbuhkan kemampuan anak didik dalam usaha mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan. Yang keempat, prinsip pemilihan media. Ya kita tahu dong, setiap memilih media kita harus tahu apa prinsip medianya. Yang pertama itu, satu, media yang dipilih harus sesuai dengan materi pelajaran, metode mengajar digunakan secara karakteristik siswa yang belajar. Dua, untuk dapat memilih media dengan tepat, guru harus mengenal ciri-ciri
dan tiap-tiap media pembelajaran. Ketiga, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar, artinya pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Yang keempat, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Yang kelima, karakteristik audiens. Seorang guru terlebih dahulu harus mengenal memahami karakter siswa dengan baik agar dalam proses belajar mengajar dapat memilih media yang baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Anak didik atau siswa dapat diidentifikasi melalui dua tipe karakteristik, yaitu karakteristik umum dan karakteristik khusus. Karakteristik umum meliputi umur, jenis kelamin, yang atau tingkat kelas, tingkat kecerdasan, kebudayaan, maupun faktor sosial ekonomi. Yang kedua, karakteristik khusus yang meliputi pengetahuan, kemampuan, serta sikap mengenai topik atau materi yang disajikan atau yang diajarkan. Hal ini penting karena langsung berpengaruh dalam hal pengembalian keputusan untuk memilih media dan metode pengajaran. Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat ini memiliki pengaruh yang besar terhadap belajar sebab dengan minat, seorang akan melakukan sesuatu dan sebaliknya, tanpa minat tidak mungkin melakukan sesuatu. Keterlibatan siswa dalam belajar erat kaitannya dengan sifat-sifat. Wawasan bersifat konektif, seperti kecerdasan, dan bakat maupun bersifat efektif, yaitu motivasi, rasa percaya diri, dan minatnya. Jadi, kita bisa menggunakan metode drama, diskusi, tanya jawab, cerita, dan metode yang lainnya. Kita bisa menggunakan media ya seperti saya jelaskan tadi, media secara offline maupun offline. Jadi, itu tergantung dengan penggunaan situasi, tempat yang akan saat kita melakukan pelajaran agar siswa tidak merasa bosan saat pembelajaran berlangsung. Demikianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga materi itu pada saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga kita sehat selalu dan bisa menjadi kebanggaan setiap orang dan kedua orang tua kita. Shalom, sampai jumpa lagi. Bye-bye.